video mengenai penjelasan probability sampling dan non-probability sampling serta penerapannya dalam bidang ilmu farmasi. Saya Nabila Filza Sabrina. Saya Dinda Putri Maharani. Saya Rizky Alia Mufida. Saya Nurmana Kasaputri. Selamat menyaksikan. Tahu nggak sih apa itu probability sampling? Apa ya Kak? Probability sampling merupakan teknik sampling yang diambil secara acak pada berbagai populasi tanpa menargetkan suatu kelompok. Dalam probability sampling terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 1. Simple random sampling, proportionate stratified sampling, disproportionate stratified sampling, dan Untuk probability sampling sendiri itu kita pilih dulu pemanfaatan daun ketapang sebagai anti hipertensi oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Kenapa juga nggak kayak gitu? Sesuai dengan penjelasan Dinda tadi, jadi kan target dari probability sampling ini lebih luas. Nah, wilayah Indonesia itu masih terbagi menjadi beberapa bagian, sehingga kita pilih wilayah Indonesia ini sebagai sebagai judul yang masuk ke penelitian ini tadi. Nah, untuk metodenya itu kita pilih metode form, karena kalau metode form untuk menjangkau seluruh Indonesia itu lebih memungkinkan, sehingga kita juga bisa mencapai target yang kita butuhkan. Nah, jadi guys, non-probability sampling itu tuh kita mendapatkan suatu sampel dari orang yang udah kita dapatkan suatu datanya, yang mana itu tuh sesuai dengan judul yang kita teliti. Di situ juga kita itu harus mendapatkan ketersediaan orang tersebut, apakah mereka bersedia atau tidak. Dan itu juga yang pastinya hanya beberapa saja, tidak secara menyeluruh. Dan biasanya itu tuh ada salah satu contohnya. Nah, contohnya nanti aku dijelasin teman aku. Oke, untuk contoh non-probability sample, kita mengambil judul pemanfaatan daun ketapang sebagai anti hipertensi pada lansia yang menderita hipertensi khususnya di daerah Indralaya. Mengapa sih kita mengambil judul tersebut? Karena seperti yang dijelaskan oleh teman saya Eka, kalau non-probability sample itu kan dia terfokus pada apa yang kita teliti, apa yang kita targetkan. Jadi sampel yang kita gunakan itu adalah orang-orang yang menderita hipertensi dan khususnya pada lansia. Jadi untuk non-probability sample ini digunakan teknik pengambilan sampel berupa survei. Alasannya karena untuk penargetan secara langsung itu dengan teknik survei kita langsung bertemu langsung dengan para lansia yang menderita hipertensi khususnya di daerah Indralaya. Oke, jadi berdasarkan penjelasan dari kami, bisa kita lihat kan apa itu perbedaan dari non-probability sampling dan juga probability sampling. Untuk non-probability sampling itu lebih dikhususkan pada target yang akan kita gunakan untuk penelitian. Bisa kita lihat dari judul yang kami gunakan, itu seperti lansia dan juga si penderitanya. Nah, untuk yang probability sampling itu jauh lebih luas lagi, dimana kalau misalnya probability itu kan nggak ada target apakah harus umur-umur yang sekian. Jadi penderita hipertensi itu kan luas, bisa jadi dari umur remaja ataupun orang-orang dewasa. Jadi ketika kita dapat hasil dari probability sampling itu hasilnya bakal lebih banyak dan bervariasi. Nah, dari probability sampling kita dapat mempersempit target yang kita inginkan menjadi non-probability sampling. Nah, di non-probability sampling itu kita mengambilkan suatu data yang udah kita dapatkan dari si probability sampling. Jadi datanya itu tidak secara meluas lagi dan kita lebih tertuju ke target yang kita dapatkan. Jadi ada suatu grafik statistik yang bakalan kita dapat ke yang mana dia itu menaik. Sekian penjelasan tentang probability dan non-probability sampling dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Daun ketapang sebagai anti hipertensi. Jangan Oke, kompor-kompor 1, 2, 3. Nah, untuk probability sampling. Kamu aja nih, sekarang udah nggak pakai apa? Oke, aku ya. Udah siap? Nah, sekarang tahu nggak sih